Di Quran tuh enggak ada mas perintah untuk menjadi pemimpin tuh ada enggak Ustaz? Dia cari ayatnya. Anjuran supaya kamu menjadi pemimpin tuh enggak ada. Ya disebut pemimpin ada, tapi yang disuruh Allah belajar adalah memilih pemimpin. Jadi di Quran tuh urusannya itu memilih, bukan dipilih. Tadi ada debat bagaimana supaya dipilih, coba. Betul enggak? Di Quran enggak ada. Bagaimana supaya dipilih itu enggak ada. Kita ini punya muka, kita malu kalau ingin dipilih. Kita ini hambanya Allah, kita punya martabat. Tapi kita sudah terlanjur mempermalukan diri dengan proses seperti itu. Kan gitu. Sebenarnya pemimpin seharusnya sudah tumbuh secara natural, secara sosial, kultural sejak awal. Ada belajar kepada Cina, belajar kepada Iran karena kedua-duanya pakai imamah. Kok Cina imamah? Bingung kan? Sama sistemnya, cuman beda hulu hilirnya, tapi prakteknya sama. Saya bisa cerita banyak mengenai RRC sebenarnya, juga tentang Iran. Tapi pokoknya imamah di Indonesia ini gimana mau ngomong imamah aja sudah dicurigai Syiah. Ya bagaimana? Saya baru ngomong Ali bin Abi Thalib, Syiah ternyata ngomong. Angel ya. Padahal aku kalau Ali Muhammad Ali petinju karepku gitu. Sudah terus lanjut disebut Syiah, angel di Indonesia itu. Gitu. Jadi ternyata orang Amerika itu banyak yang Syiah karena kalau ada tinju itu meskipun Muhammad Ali sudah tidak ada, yang mereka senangi mereka teriak Ali. Ternyata orang Amerika itu Syiah. Lah Ali toh. Dan Anda ini kan pakai ali semua. Ayo. Ali itu cincin. Berarti Anda ini Syiah double. Ali. Susah amat hidup sekarang ini, ya Allah. Kita ini seperti berjalan di atas jembatan yang besarnya serambut dibelah 7. Gini dikit jatuh, gini salah, gitu salah. Karena memang kita akan serba salah. Karena sedang goncang, karena kita semua makan riba. What is riba? Riba itu tidak hanya urusan bank. Kata riba lahir sebelum ada bank. Sekarang riba itu urusan bank kan gitu. Aneh bang. Riba itu sudah ada sejak dulu, kata-kata itu lahir sebelum ada bank. Bank Samiun, Bank Kotan, Bank Toyib, sapi turut. Itu sama dengan apa? Sama dengan kata ya riba itu kan gini, seharusnya 100 kok 110 kan gitu. Itu tak intinya. Mestinya 100 kok 110. Terserah kasusnya, pokoknya kuncinya kan 100 kok. Jadi setiap ketidakadilan, setiap kecurangan, setiap yang tidak memiliki presisi, itu semua riba. Wong kamu itu sebenarnya begitu kok kamu make up seolah-olah kamu itu hebat. Kan riba gue. Betul enggak? Kalau sudah pilkada, diberani kabeh, wedhus dipupuri, bedas dikelambani, kan begitu. Kalau sudah pilkada sekarang ini semua kan riba. Itu riba kultural, riba nilai, riba pencitraan itu kan riba. Wong mestinya 100 kok 110, bahkan 250 lagi. Nah kalau kata Allah, kalau kita makan riba sudah merata, maka kapal kita goyang, kan begitu. Kalau kapal goyang itu tidak ada sesuatu yang bisa benar. Mau cium istri di kapal, kebentus dasi diesel, ya apa coba. Mau ngasih minum, malah menumpahkan. Pokoknya serba salah. Turu karo bojo keliru gitu. Gak melbu. Lah kapal goyang ini. Ya betul enggak? Coba nanti cari kapal yang goyang sama istrimu kamu. Dek, ayo kita bulan madu di kapal goyang. Coba bisa akurat apa tidak kan gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, saya senang. Ini semua dalam kebahagiaan dan keseimbangan loh ya. Ini KC bukan panggung nasional. Ini KC bukan mimbar bebas yang bernilai politik, dan tidak ada kata-kata di sini yang merupakan political statement of anybody. Tidak ada statement politik. Ini hanya kelas maknya, pembelajaran maknya di antara anak-anak maknya. Kalau ada bocor keluar, itu bukan urusan saya dan bukan tanggung jawab saya. Ini hanya kelas maknya toh mas. Cuman itu toh. Kelas gratis, tidak membayar. Kalau ngumpulin dana dapatnya dikit banget. Sampai malaikat terharu, sampai akhirnya kalau gitu tolong itu disuplai terus supaya bisa awet. Akhirnya awet, ya toh? Justru karena malaikat terharu melihat, ya Allah kok isinya cuma segitu kan gitu. Itu saya tuh hidup saya seperti itu. Jadi saya itu kadang-kadang ingin juga diverifikasi kekayaan saya. Aku kepengin saya kenengku ndek bangku didelok. Begitu ndelok, ya Allah. Aduh, sakno nih kan gitu kan. Nah, karepku ngono iku lho, cek terharu sama saya. Ini enggak ada yang aduh. Karepku cek terharu gitu loh. Orang kok ternyuh, ya Allah cak nun gitu kan.
Kan saya kan tidak boleh kerja. Jadi pengusaha dirasani. Gitu? Jadi menteri, wah dibully habis. Betul enggak? Jadi apa yang saya boleh? Jadi ulama boleh? Tidak ada. Jadi apapun saya tidak boleh. Dan saya bersyukur, ya Allah, Engkau larang aku untuk menjadi faktor dari dunia yang busuk ini. Ngono aku. Aku anggotamu ya Allah, ngono ae. Tanggung jawab loh ya, tanggung jawab ya. Dari ngono aku. Akhirnya Allah tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita sudah mau masuk jurang tidak jadi, masuk jurang tidak jadi gitu ya. Jadi mau minum ini sudah asat, tapi ya tidak asat-asat, tetap ada. Meskipun serut gitu ya, tapi tetap ada. Dan nggak sampai gelas itu kering itu tidak sampai. Mbok piye carane? Min haitsu la yahtasib, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oke. Kita kembali ke Adam tadi. Berarti rumah kita itu surga. Kita outbound sebentar sini ujian, nah ujian besok kamu harus lulus. Ini sekarang ini api berkobar di seluruh negeri dan terutama di ibu kotanya. Api berkobar. What is api? Api adalah sesuatu yang harus dikelola. Tidak boleh ditolak, tidak boleh ditindas, tapi tidak dikelola. Kapan kegedean kita kecilin, kapan kurang gede kita gedein. Itu namanya pengelolaan. Karena pengelolaan api lah kita punya listrik, kita punya kompor, kita punya suhu, kita punya AC, jadi api itu dikelola. Nah, api sedang menguasai kita sekarang. Apa bedanya api dengan air, dengan materi yang lain? Kalau air kan ada volumenya, jadi dia ada batasnya. Ada 1 liter, ada 1 ton, ya. Kalau benda kan ada 1 kilogram, 1 on, 1 ton, 1 kuintal gitu ya. Kalau air kan ada 1 liter, 1 apa? 1 kubik, 1 galon. Kalau api, yang Anda bisa ukur pada api adalah tingkat panasnya atau suhunya, kan gitu. Tapi apinya Anda tidak tahu dia benda apa bukan. Karena kalau benda kenapa tidak bisa diukur? Kalau tidak bisa diukur, kalau bukan benda kenapa dia kelihatan? Jadi api itu adalah sesuatu yang syubhat secara ilmu pengetahuan. Yang pasti kita ketahui dari api adalah api tidak pernah mengenal batas. Makanya neraka itu oleh Allah diputuskan api simbolnya. Karena dia tidak mengenal batas. Apa saja yang tidak mengenal batas itu api. Ini saya bakar ini karpet nih. Kalau Anda diem aja kebakar nggak Anda? Bisa nggak kebakar itu gedung? Jadi dari 1 korek ceres gitu dok, seluruhnya terbakar. Se-Jakarta bisa terbakar nggak teorinya? Seluruh Indonesia, seluruh bumi bisa. Api meskipun cuma sedikit, kalau tidak kamu kelola, dia akan membakar seluruh eksistensi alam semesta dan manusia. Nah kalau pilih calon gubernur, jangan yang bermulut bensin. Wah, nanti api berkobar terus nanti. Ditelok. Saya enggak masuk-masukkan. itu namanya tafsir dan ijtihad, dan itu boleh kan gitu. Saya cuma ngomong api dan bensin kan begitu. Meskipun memang maksudnya ya itu. Walah rek ngono gak iso rek ngono kok ribut ya rek, ya Allah. Dan itu pun sebenarnya itu pun ini ujian kecil lah. Kan cuman di SMA namanya apa itu? Checkpoint. Checkpoint siji apa loro apa telu ngono tok lho. Masa ndak bisa Anda? Gitu loh.